Pemirsa, kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelajar SMK di Semarang gegerkan masyarakat. Selain itu, aksi tak terpuji lain yang dilakukan oknum polisi di Palangkaraya, Iris Hati Nurani. Kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang memakan korban bernama Gama Rizky Nata Oktavandi menyita perhatian publik hingga DPR. DPR sebelumnya bahkan sempat mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikannya secara pidana. Keluarga Gama kecewa anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Padahal, bukti rekaman video yang didapat keluarga jelas tergambar. Gama tidak memegang senjata tajam ataupun melawan. Kapolrestabes Semarang pun menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Gama dalam RDP bersama Komisi 3 DPR. Ia juga menegaskan bertanggung jawab dan siap dievaluasi akibat perbuatan Aibda Robik yang menembak siswa SMK hingga tewas. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Aibda Robik dalam kasus dugaan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang oknum polisi juga melakukan pelanggaran, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, serta pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Brigadir Anton Kurniawan Setianto bersama Harjono terhadap korban Budiman. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 27 November 2024. Brigadir Anton secara tidak terduga bertemu korban saat menumpangi taksi online yang dikendarai Harjono. Brigadir Anton mengatakan kepada korban bahwa ada kasus pungutan liar di Pos Lantas 38. Namun, dalam perjalanan ke arah Kasongan, Kabupaten Katingan, korban ditembak Brigadir Anton beberapa kali dan memerintahkan Haryono kembali ke kilometer 39 tempat korban meninggalkan mobilnya. Saat perjalanan pulang, tersangka membuang jasad korban di pinggir perkebunan sawit wilayah Katingan. Tersangka kemudian mengambil mobil ekspedisi dan kabur. Jasad korban baru ditemukan pada 6 Desember atau lebih dari sepekan pembunuhan. Dalam keterangannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto, tersangka Brigadir Anton Setiawan positif sabu-sabu saat lakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga Kalimantan Tengah. Bahwa dugaan bahwa saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes, pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar, dan kita juga tes urinnya positif, tetapi kita dalami juga pengecekan rambut dan darah, melakukan integrasi, membuat sprint pengamanan patsus, penempatan khusus terhadap terduga pelanggar. Tanggal 12, Propam melaksanakan gelar perkara untuk melengkapi prosesnya dan menerbitkan laporan polisi, membuat sprint dalam hal kepentingan untuk sidang KKEP. Akhirnya tanggal 16 melaksanakan sidang tersebut terhadap terduga pelanggar saudara Anton Kurniawan Setianto.
Lalu pada 10 Desember, Haryono berinisiatif melaporkan kejadian mencekam yang dialaminya ke Polres Palangkaraya. Ironinya, karena tidak segera melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut, Haryono ikut dijadikan tersangka.